Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadi Maulana, NPM 10120017 dari kelas C3 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan resume materi 1, 2, dan 3. Materi 1 yaitu Ta'riful Quran. Kegiatan tafakkur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal berpikir membayangkan, dan kalbu merasakan atau mengkhianati. Tujuan tafakkur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Rumus utama tafakkur: akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Al-Quran tanpa akal akan lumpuh. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Di dalam Quran, surat Yunus ayat 100 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Menurut bahasa Qamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam Allah. Al-Quran turun secara mutawatir. Maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Menurut Al-Jarqoni dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazabihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang artinya, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Materi 2 yaitu mukjizat.
Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas faktor yang telah diketahui. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat pula. Di antaranya, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Dalam Al-Quran terdapat pula fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Asy-Syura ayat 192-193 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu lanazzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Materi yang ketiga itu Asma'ul Quran. Al-Quran secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Quran. Di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah firman Allah yang membentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua yaitu Al-Huda dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang digantikannya itu.
pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang ketiga yaitu Ar-Rahmah. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Yang keempat yaitu An-Nur dalam Quran surah Al-Maidah ayat 15. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasul bi'ibadi innakum muttaba'un. Yang artinya, dan kami wahyukan perintah kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atukum ma'itatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penjemah bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Mungkin itu sekian dari penjelasan materi 1-3 agama yang saya dapat sampaikan. Kurangnya dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.